Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, kekuatan Harvey York untuk bangkit. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 5656. Melihat ekspresi putus asa Mayu Monroy, Harvey York datang, menepuk bahunya, dan tersenyum sedikit. Mayu Monroy, sepertinya orang-orang kecil ini tidak mengerti niat baikmu. Mendengar kata-kata Harvey York, jantung Mayu Monroy berdetak kencang. Dan dia langsung tahu bahwa Harvey York telah melihat melalui kecilnya sendiri. Kepandaian. Pada saat ini, dia tidak berani mengatakan apa-apa. Dia hanya bisa tertawa getir dan menundukkan kepalanya. Melihat Mayu Monroy berlutut di tanah dengan tatapan sedih, seperti moluska yang kehilangan tulang punggungnya, Alberto Lizeth langsung bersemangat. Limbah, Mayu Monroy, kamu benar-benar mempermalukan wajah orang asing kita. Kami akan keluar dan mempublikasikan masalah ini dengan baik. Mari kita lihat apakah keluarga Monroy-mu bisa mentolerir keberadaan orang yang tidak berguna sepertimu. Karena itu, Alberto Lizeth melirik Harvey York dan berkata sambil mencibir, "York, kamu sudah mati. Kamu benar-benar mati. Baru saja. Kepala instruktur seni bela diri dari Akademi Klan Bumi kita. Mari kita hidup sesuai dengan kepala instruktur. Baru saja kembali dari waltzing. Tuan Muda Zambrano memanggilnya. Dia mendapat kabar bahwa seseorang datang untuk bermain di Akademi Klan Bumi. Dan dia sangat marah sekarang. Kamu akan segera tahu bagaimana menulis kata-kata mati. Pihak bersedia datang. Mendengar nama ini. Kecuali Harvey York. Ekspresi semua orang yang hadir sangat berubah. Dan kemudian mereka melihat Alejandro Zambrano dengan kekaguman. Guru Zambrano benar-benar luar biasa. Ini hanya panggilan telepon. Dia memiliki status yang cukup di Akademi Klan Bumi dan dikenal sebagai salah satu dari 10 talenta seni bela diri muda di luar yang agung dinding. Duncan bukan kepala instruktur. Datang untuk mendukungnya segera setelah Anda turun dari pesawat. Ini hanya sensasional. Mayu Monroy, yang sedang berlutut di tanah, terlihat sedikit aneh. Meskipun dia tahu bahwa Harvey York kuat, dia tidak kehilangan sisinya. Saya mendengar bahwa dia sangat baik. Selain kekuatan yang menakutkan, yang terpenting adalah Gary Duncan adalah murid awam dari kuil Puncak Awan. Dengan dukungan kuil Puncak Awan, salah satu dari 3 biara utama di luar tembok besar. Bahkan jika Harvey York lebih kuat darinya, akankah dia berani menyentuhnya? Di Cloud Top Temple, ada Buddha King Kong yang legendaris. Buddha King Kong, kekuatan adalah dewa perang. Dewa perang sejati, tidak apa-apa menyinggung satu pihak. Tapi pihak tidak bertanggung jawab atas guru di belakang dia. Memikirkan hal ini, Mayu Monroy ingin berlutut lebih jauh. Dia tidak bisa menyinggung mereka berdua. Mendengar ini, Alejandro Zambrano memegangi punggungnya saat ini. Dan berkata dengan ekspresi tenang, "Ya, kepala instruktur Duncan akan datang. Dan dia akan segera datang. Saya telah berjanji kepada pelatih Duncan bahwa saya akan berada di bawah komandonya. Masuk akal baginya untuk mendukung murid-muridnya, kan?" Mendengar ini, banyak orang mendengar suara terengah-engah. Ternyata Alejandro Zambrano sudah menjadi murid yang tidak menanggung beban. Ini pasti akan membantunya menemukan tempatnya. Duncan tidak bersalah. Apakah dia sangat baik? Harvey York membawa tangannya di punggungnya dan berjalan di depan Alejandro Zambrano. Percaya atau tidak, dia harus langsung berlutut saat melihatku. Biarkan dia datang untuk mendukungmu. Kamu takut kamu telah menemukan yang salah orang. Mungkin Anda memanggil tua dan muda dari suku Gajah Emas Anda bersama-sama. Masih ada kesempatan. Pelatih Duncan.
Apakah aku langsung berlutut untukmu? Wajah tampan Alejandro Zambrano dipenuhi dengan hal-hal yang tak terbayangkan ekspresi. Harvey York, bisakah kamu mengubah tempatmu jika kamu ingin bermimpi? Kamu pikir kamu siapa? Dan biarkan kepala instruktur Duncan berlutut. Reputasi kepala instruktur Duncan sebagai salah satu dari 10 talenta muda teratas di luar tembok besar dipukul dengan satu pukulan dan satu tendangan. Dia adalah raja tentara yang sebenarnya. Bab 5657. Dalam teriakan arogan Alejandro Zambrano. Dalam waktu kurang dari 10 menit, saya melihat 7 atau 8 Land Rover Range Rover berlari ke arah kami di kejauhan. Tubuh besar tidak terlalu cepat untuk dikendarai, tetapi menimbulkan asap dan debu di mana-mana tanah, dan terlihat arogan dan mendominasi secara ekstrim. Mobil melintasi kerumunan secara langsung dan berhenti di depan Alejandro Zambrano dan yang lainnya. Segera setelah itu, pintu mobil terbuka, dan 8 pria botak berjalan keluar. Ada bekas luka cincin emas di bagian atas kepala mereka, dan pada pandangan pertama mereka adalah biksu dari biara. Ekspresi mereka dingin. Mata mereka menusuk. Pelipis mereka menonjol tinggi. Tidak peduli bagaimana mereka melihatnya. Mereka semua adalah master yang telah berlatih seni bela diri selama bertahun-tahun. Segera setelah itu, seorang pemuda tampan dengan jubah seni bela diri putih dan kipas lipat di tangannya turun. Ada senyum di wajahnya, tetapi matanya penuh dengan warna suram, yang membuat orang tahu bahwa dia bukan hanya orang berpangkat tinggi, tetapi juga benar-benar sulit untuk dihadapi. Bersebelahan, kepala instruktur seni bela diri Akademi Klan Bumi, Duncan tidak kehilangan. Dia adalah tamu dari banyak keluarga kaya dan berkuasa di luar tembok besar, dan dia termasuk dalam keberadaan yang menakutkan yang akan gemetar 3 kali ketika dia menginjakkan kakinya di luar tembok besar. Banyak siswa yang hadir telah diinstruksikan olehnya, jadi mereka mengenalinya sekilas. Banyak siswa muda bahkan melihat ke samping dengan kekaguman. Dibandingkan dengan Alejandro Zambrano yang tampan dan lebih emas, sisi-sisinya hidup dengan sedikit lebih tenang dan bobot yang tinggi. Pada saat ini, hanya dapat dikatakan bahwa Alejandro Zambrano dan Gary Duncan benar-benar memiliki hubungan yang mendalam antara master dan magang. Duncan juga sangat optimis dengan Alejandro Zambrano. Kalau tidak, bagaimana Alejandro Zambrano bisa keluar setelah menyetujui magang dengan kaki depannya, dan dia tidak menanggung kaki belakangnya? Wajah Mayu Monroy tenggelam ketika dia melihat adegan ini. Ini bukan kasusnya. Itu juga merupakan keberadaan peringkat teratas dalam 10 bela diri teratas seni di luar tembok besar. Dikatakan bahwa Javier Galvan, yang juga salah satu dari 10 talenta teratas, hanya berhasil mengambil 3 gerakan di bawah tangannya sebelumnya. Yang paling penting adalah setelah Gary Duncan benar-benar belajar untuk pergi menuruni gunung, dia pergi ke dataran tengah selama beberapa tahun dan mengumpulkan banyak pengalaman praktis. Ini tidak sebanding dengan Javier Galvan. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa jika dia terus tumbuh, dia pasti akan malaikat sa kedua. Ketika Aldair Ruan menendang cabang longman di luar tembok besar sebelumnya, kebetulan Gary Duncan tidak ada di sana. Kalau tidak, Gary Duncan mungkin hanya akan duduk di sana, dan Aldair Ruan tidak akan berani bertindak sembarangan. Dibandingkan dengan Harvey York, yang menamparkan Aldair Ruan dengan tamparan, Mayu Monroy masih secara tidak sadar merasa bahwa pihak itu sepadan. Lagi pula, bayangan pohon orang yang terkenal. Duncan hidup sesuai dengan reputasinya di luar tembok besar. Latar belakang Cloud Top Temple sudah cukup untuk membuatnya menjadi liar. Pada saat ini, Vanessa Jen dan mata wanita lainnya tertuju pada Harvey York lagi. Dan ada sedikit seringai di matanya. Harvey York sangat bagus. Tapi saya bertemu dengan kepala instruktur yang tidak kalah. Hanya berlutut.
Wajah Alberto Lizard penuh dengan kegembiraan saat ini. Dia merenungkan bagaimana dia akan membersihkan Harvey York setelah dia bersedia untuk mengalahkan Harvey York ke tanah untuk sementara waktu, dan menghela nafas lega. Oh, anak bermarga York itu luar biasa. Tapi kenapa? Pada akhirnya, Mayu Monroe hanyalah seorang tuan muda yang pesolek. Dia tidak nyata bakat dan pengetahuan nyata. Dan 80% dari waktu telah dia manfaatkan. Tapi Duncan berbeda. Duncan tidak hanya menakutkan. Tapi dia juga tidak pernah memiliki sejarah hitam. Bagaimana bisa seseorang dengan nama keluarga York bisa untuk menahannya? Hei, bagaimanapun juga, dia adalah seseorang yang tidak bisa naik ke atas panggung. Di depan Tuan Duncan, dia kentut. Pada saat ini, mata semua orang tertuju pada Gary Duncan untuk sementara waktu. Dan kemudian, jatuh di Harvey York lagi. Pria dataran tengah ini sangat menyedihkan. Tidak bisakah dia mengerti alasan mengapa naga yang kuat tidak menguasai ular lokal? Bab 5658. Tuan Duncan. Tuan Duncan. Tuan Duncan. Pada saat ini, Alejandro Zambrano telah membawa Alberto Lizard dan miliknya pesta. Dan dengan hormat berjalan ke samping dan memberi hormat. Murid kecil. Apa yang terjadi? Apakah Anda perlu menelepon saya secara langsung? Dengan kekuatan suku gajah emasmu di luar tembok besar, siapa yang lain akan berani membuat masalah denganmu? Duncan dengan lincah menggoyangkan kipas lipat di tangannya, dan membuka mulutnya dengan wajah lembut. Meskipun Alejandro Zambrano telah berjanji untuk memujanya sebagai gurunya, menghadapi Alejandro Zambrano, dia tidak punya niat untuk menahan diri. Lagi pula, di belakang Alejandro Zambrano adalah suku Gajah Emas, salah satu 4 suku besar. Melihat sikap dari samping, Alejandro Zambrano juga tahu bahwa dia telah menemukan pendukung yang tepat hari ini. Pada saat ini, dia tidak sopan, tetapi menunjuk langsung ke Harvey York, berkata, "Tuan Duncan, orang dataran tengah ini berteriak-teriak di klan bumi kita. Akademi mengatakan bahwa sanda yang kamu ajarkan adalah kungfu berkaki 3. Kucing." Dia tidak hanya melepaskan tangan Alberto Lizard, tapi aku juga kehilangan setengah gerakan di bawah tangannya. Itu karena kemampuanku tidak sebagus yang lain. Dan tolong tanyakan pada guru Duncan untuk melakukan keadilan untukku. Oh, sanda yang saya ajar adalah kungfu kucing berkaki 3. Mendengar ini, wajah Gary Duncan tiba-tiba menunjukkan sedikit kemarahan. Bagaimanapun, dia adalah salah satu dari 10 talenta muda seni bela diri di luar tembok besar. Kemanapun Anda pergi, orang lain menghormati. Ketika dia pergi ke dataran tengah untuk berlatih sebelumnya, dia bahkan mendapat gelar dari Raja Sanda. Sekarang, beberapa orang benar-benar mengatakan bahwa sandanya adalah kungfu kucing berkaki 3. Ini benar-benar tak tertahankan. Pada saat ini, Duncan tidak layak atau tidak masuk akal. Tetapi membawa keduanya tangan. Tanpa melihat langsung ke Harvey York, dia berkata dengan dingin, "Wah, apakah kamu membenci sanda yang saya ajarkan? Dan memindahkan murid-muridku?" Ya, benar-benar berkata itu. Oh, biarkan aku berlutut seperti pemborosan Mayu Monroe itu. Gary Duncan melirik Mayu Monroe, yang berlutut di tanah saat ini. Dan wajahnya menjadi semakin jelek. Wah, kamu sedang mencari kematian. Harvey York menghela nafas dan berkata, "Ini akan menjadi tidak bermoral dan keterlaluan." Alasan, Said tidak mencibir. Pria kecil. Di luar perbatasan kita, tinju besar adalah kata terakhir. Jika kamu tidak mengerti ini, aku akan memberimu pelajaran hari ini. Bab 5659. Harvey York tersenyum sedikit dan berkata,
Ajari aku pelajaran. Tidakkah kamu lihat jika Anda memiliki kualifikasi ini? Tidak perlu mencibir samping. Di luar tembok besar, saya bisa mengajar siapapun yang ingin saya ajar. Saya mendengar bahwa Anda juga seorang mahasiswa Earth Clan College. Saya akan memberi Anda peluang. Berlututlah. Kau tahu. Akui kesalahanmu. Patahkan kedua kakimu. Dan pergi ke akademi untuk merangkak. Kalau begitu aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kalau tidak, aku akan meminta pertanggungjawabanmu bersama dengan kerabatmu dan teman-teman. Biarkan saya memberi tahu Anda. Pertama-tama ikuti instruksi Tuan Duncan. Berlutut dan kau tahu. Kalau begitu, mungkin aku benar-benar bisa melepaskanmu. Mendengar ini, sekelompok teman sekelas menunjukkan senyum penuh pengertian. Master Zambrano benar-benar tahu cara bermain. Tidak hanya untuk membunuh, tetapi juga untuk menghukum. Ini untuk membuat nama keluarga York berlutut dengan rela. Dan setelah ceroboh menghinanya, dia akan diinjak-injak sampai mati. Tapi ini juga biasa. York yang bermarga sendiri belum memiliki kemampuan yang hebat, dia berani pergi lagi dan lagi dengan Tuan Muda Zambrano. Bahkan jika keterampilan Anda memang sedikit kurang kuat dari yang, pertanyaannya adalah, masih bisa bandingkan dengan Duncan. Tetapi saat berikutnya, Harvey York tidak berbicara omong kosong, tetapi hanya menamparnya backhand. Retakan, tamparan, dengan suara nyaring. Alejandro Zambrano, yang lengah, adalah ditampar oleh tamparan Harvey York. Nak, biarkan aku berlutut. Kamu telah bereinkarnasi 18 kali. Dan kamu tidak memenuhi syarat untuk itu. Harvey York mengeluarkan tisu dan menyeka jari-jarinya. Dengan tanpa penyamaran sarkasme di matanya. Tuan Duncan, Alejandro Zambrano lumpuh di tanah. Menutupi wajahnya di sesaat. Penuh amarah. Dia tidak pernah bisa membayangkan bahwa Harvey York bisa begitu arogan. Semua orang di tempat kejadian juga terkejut. Apa situasinya? Tidak apa-apa jika baru sekarang. Sekarang semuanya berakhir. Dia juga membawa 8 biksu dari kuil puncak awan bersamanya. Dalam keadaan seperti itu, Harvey York berani mengambil tindakan. Ini anak laki-laki yang berulang tahun gantung diri. Dan hidupnya terlalu panjang. Gary Duncan bahkan lebih tidak bisa bereaksi pada saat ini. Karena dalamnya pengetahuan. Pada saat ini, di tempat ini, tidak ada yang berani menentangnya. Tapi adegan ini terjadi. Bab 5660. Pada saat ini, pria di depannya langsung memukul muridnya. Ini bukan hanya tentang meninju dia di muka pelatih sampingan. Itu bahkan mengenai kuil atas Cloud di wajah. Begitu dia memikirkan ini, Duncan tidak membawa tangan di punggungnya. Dan matanya penuh dengan cahaya dingin. Persetan di sini. Itu milikku jika aku mati. Mengikuti perintahnya. Para biksu prajurit dari 8 kuil puncak awan semuanya melangkah maju dengan ekspresi dingin. Banyak orang menahan napas. Dan semua orang merasa bahwa Harvey York adalah mati. Alejandro Zambrano menutupi wajahnya dan berteriak. Nama di belakangnya adalah York. Aku akan membangun monumen untuk malam ini. Makam Harvey York. Gary Duncan mengepalkan tangan dengan lembut. Haha. Murid yang baik. Namun juga, kamu masih baik hati. Dan aku akan membangun monumen untuknya. Saya bahkan berpikir tentang apa yang harus saya tulis di batu nisan. Makam Harvey York sangat bagus. York, Harvey York, tunggu sebentar. Mendengar kata Harvey York, kelopak mata Gary Duncan tiba-tiba melompat tanpa sadar. Perasaan berdebar-debar jantung yang telah lama hilang muncul di hatiku. Mata akhirnya jatuh serius pada wajah Harvey York. Saat dia melihat wajah Harvey York dengan jelas, ekspresi Gary Duncan membeku. Dan seluruh dirinya seperti boneka.
Ekspresi mendominasi dan suka memerintah di wajahnya semua membeku pada saat ini. Dan seluruh orang itu mati rasa. 8 biksu prajurit juga mendengar kata-kata itu dan berhenti pada saat itu. Sedikit tidak jelas kenapa. Tuan Duncan, ada apa? Melihat adegan ini, wajah Alejandro Zambrano sedikit jelek di momennya. Pada akhirnya apa yang terjadi? Kenapa kamu tidak mulai tiba-tiba? Gary Duncan mengabaikan Alejandro Zambrano saat ini. Tapi setelah beberapa saat menggerakkan sudut matanya, dia melangkah maju. Ekspresi yang sulit. Pada saat ini, dia memiliki ekspresi ingin menangis tetapi tidak bisa menangis. Dasar bajingan. Aku bahkan berlari ke tempat ini di luar tembok besar di mana burung tidak buang air. Mengapa Raja Iblis dan bintang jahat ini muncul di hadapannya? Setelah berjalan dengan gemetar di depan Harvey York, Gary Duncan menunjukkan senyuman yang bahkan lebih buruk daripada menangis. Tuan Muda York, sudah lama. Waktu itu selalu baik. Harvey York tersenyum ringan, mengulurkan tangannya dan menamparnya. Tidak begitu bagus. Tidak. Baca saja buku dengan santai. Dan seseorang akan ingin menghapusku. Dan siap membunuh semua kerabat dan teman-temanku. Siapa kerabat dan teman saya? Anda harus memiliki kesan, kan? Apakah Anda perlu saya memberitahu mereka? Apakah Anda ingin membunuh mereka? Melihat aksi Harvey York, Alexander Zambrano, Alberto Lizeth dan yang lainnya semuanya sedikit tercengang. Dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Awalnya, dalam persepsi mereka, sejak Gary Duncan muncul, maka Harvey York pasti sudah mati. Tapi apa masalahnya? Harvey York mengulurkan tangannya dan menamparkan wajahnya. Dan sisinya tidak bersalah. Tetapi juga muncul yang tidak berani marah. Tidak sama sekali. Pria bermarga York ini masih memegang pegangan Gary Duncan di tangan. Kan? Bagaimana hal itu bisa terjadi? Itu hanya lelucon. Itu hanya lelucon. Di bawah pengawasan semua orang, mulut Duncan dipenuhi keringat dingin. Candaan. Kekuatan Harvey York sudah terkenal. Belakangan, dia juga secara khusus menanyakan beberapa perbuatan Harvey York. Pangeran York Cahaya Selatan, Tuan Muda Longman, perwakilan dari Aliansi Bela Diri Negara H. Identitas kasual ini dapat menghancurkannya dan menghayatinya. Mengenai kerabat dan teman-temannya, mana yang mudah? Membunuh mereka. Apakah Anda memiliki kemampuan itu? Duncan tidak tahan untuk percaya bahwa selama masalah ini menyebar, dia tidak harus nongkrong di negara H. Apalagi jika dia bersembunyi di luar benteng dan bersembunyi di kuil atas awan. Tidak. Seseorang dapat menyelamatkannya. Lagi pula, tidak peduli seberapa bagus kuil puncak awan. Tidak mungkin dia menyentuh kekuatan dan tokoh utama di negara H. Melihat Gary Duncan tiba-tiba menjadi bermimpi seperti anjing, Alejandro Zambrano gemetar tak terkendali pada saat ini. Untuk pertama kalinya, dia merasa berada di luar tembok besar dan bukan apa-apa. Bagaimanapun, hanya orang Central Plains, salah satu pendukungnya yang paling andal, hampir jatuh. Terima kasih sudah menonton cerita novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.